adik sekalian, maka sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Izinkan saya untuk memandu doa secara Islam. Doa dimulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan mengenai agenda kegiatan MPLS kita pada hari ini. Yang pertama akan dimulai dari sambutan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah yang saya sebut nama beliau Bapak Arisman Abdullah Husain MSI. Maka dengan ini jadi sedikit ada gangguan. Saya lanjutkan kembali. Jadi kegiatan awal akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian beliau juga nanti akan memberikan beberapa penyampaian materi mengenai pengenalan lingkungan sekolah, yakni Widyata Mandala. Setelah itu kegiatan kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Nurhaja Aisyah yang akan menyampaikan materi mengenai pengenalan jurusan Kriya Tekstil dan Batik serta Kayu. Maka dari itu saya harapkan kepada seluruh adik-adik sekalian, mohon untuk bisa mengaktifkan seluruh kameranya serta menonaktifkan suaranya. Dan selama kegiatan berlangsung, mohon untuk tidak menekan tombol presentasi, karena nanti akan mengganggu presentasi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah serta pemateri lainnya. Oke, jadi saya harap adik-adik sekalian semuanya sudah memahami aturan-aturan yang sudah saya sebutkan tadi. Maka dengan itu, untuk mempersingkat kegiatan, maka kegiatan pertama yakni pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah akan dimulai. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat saya persilahkan. Low battery, please charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 8 Juli 2021 kita dalam suatu agenda masa pengenalan lingkungan sekolah.
Kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih pada panitia pelaksana yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Pak Padli, panitia Pak Sofian hadir, teman-teman dari tim IT, sehingga terselenggara pembelajaran hari ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 4. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, SMK bisa, SMK hebat. Saya atas nama pimpinan SMK Negeri 4 menyampaikan rasa bangga kepada kita sekalian atas hadirnya anak-anakku, putra-putri tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Negeri 4 Gorontalo. Kehadiran kalian di SMK Negeri 4 ini suatu kepercayaan atas hadirnya kalian di SMK Negeri 4, sehingga hal ini bisa membangun silaturahim. Kami guru-guru pengajar ini sebagai pendidik yang intinya juga sebagai orang tua kalian. Jadi tolong ingat ya, kami guru-guru ini sebagai orang tua kalian secara pendidikan. Jadi kalau sebagai orang tua itu memberikan pelayanan terbaik kepada anak. Orang tua itu tidak pernah misalnya memberikan guru sebagai orang tua nilainya 75. Guru itu tidak pernah berpikir bagaimana bisa turun sampai 70. Guru sebagai orang tua berusaha memberikan nilai terbaik. Dari nilai 75, bagaimana bisa naik bisa sampai 80 atau 90. Itu orang tua akan memberikan pelayanan terbaik. Dan ini kalian akan hadir di SMK 4 Kota Gorontalo. Kami sebagai pendidik juga sebagai orang tua kalian. Kami akan melayani kalian hadir di sini memberikan pelayanan terbaik. Insya Allah selama 3 tahun akan muncul siswa-siswa berprestasi baik di tingkat nasional, insya Allah ke tingkat internasional. Jadi sarana pendukung dan profesional guru-guru hadir di SMK 4 sesuai dengan kompetensi yang ada. Insya Allah kita akan berdialog nanti pada materi saya. Nah, kesempatan ini sebagai awal pembukaan, saya menyampaikan terima kasih dan salam hormat kepada orang tua. Insya Allah pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022 ini insya Allah bisa terlaksana sambil menunggu aturan-aturan nanti pada pembelajaran. Nah, tetap kita mengharapkan bagi teman-teman kalian yang masih berada di rumah belum mendapatkan sekolah, jadi ajak ke SMK Negeri 4. Jadi kita masih ada beberapa program keahlian membutuhkan siswa, lainnya saudara, keluarga, atau mungkin ada keluarga luar daerah, silakan hadir di SMK 4. Jadi ada berapa program keahlian, ada TKJ, ekonomi, kemudian tekstil dan kriya kayu, siap melayani kalian dan menunggu, insya Allah kami akan berikan pelayanan terbaik. Dengan sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 4 Kota Gorontalo, Kamis 8 Juli 2021. Marilah kita buka dengan resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan MPLS pada tahun ini. Kemudian kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yakni
dengan materi pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yakni yang saya sebut nama beliau adalah Bapak Arisman Abdullah Husaini MSI. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan awal ini pada sajian materi hari ini, insya Allah saya akan membawakan materi tentang Wiyata Mandala. Nah, di presentasi saya ini bisa dilihat. Jadi saya ucapkan selamat datang putra-putri terbaik SMK Negeri 4 Kota Gorontalo tahun 2021. Saya tidak bisa masuk. Jangan di slide show, Pak. Jangan di slide show. Tidak mau kabarnya seperti tadi. Apa? Jangan di slide show, Pak. Jangan di slide show. Baru. Begitu. Bagus saja. Tidak mau ada apa sih. Tidak bisa jangan lihat video ini. Kalau kita ambil video dulu satu dulu saya tulisan presentasi. Ini. Iya, terakhir yang berjalan itu presentasi. Tidak bisa jangan tidak. Tapi kan saya begini saya. Oh ya. Anak-anakku bisa dilihat dulu ini gedung depan SMK Negeri 4 Kota Gorontalo. Ada suara? Nantinya insya Allah tahun pelajaran 2021 hadirnya kalian 4 bulan ke depan kita akan nikmati ini gedung depan kita. Bisa dengar pada netizen? Itulah salah satu bagian dari Wiyata Mandala dalam sarana. Ini rencana, insya Allah 3 bulan ke depan, insya Allah kalian akan nikmati. Ini gedung depan SMK Negeri 4 Kota Gorontalo, yang lantai 2-nya itu kompetensi TKJ. Nanti insya Allah untuk tahun-tahun berikut menuju kompetensi lain. Nah, anakku sekalian, di sajian materi ini, pertama kita harus mematuhi protokol COVID-19. Nah, di sini tetap kalian akan hari nanti di sekolah memperhatikan ini, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, kemudian dikondisi pada hadirnya di satuan pendidikan di SMK Negeri 4. Jadi diharap tidak berkerumun, tetap atur jarak dan tidak saling bersalaman. Ini menghindari wabah COVID yang akan, insya Allah kita akan berupaya, tetap kita akan patuh pada yang saya sampaikan tadi. Atur jarak, jadi hindari berbicara terlalu lama, tetap kalau berbicara pakai masker.
Di kondisi pada ruang kelas nanti akan ada pengaturan tata cara pada pembelajaran COVID nanti pada tatap muka terbatas. Jadi ini aturannya tetap jarak kita atur di ruang kelas. Anak-anakku sekalian, pada sajian saya materi ini menyangkut tentang Wiyata Mandala. Nah, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini berhubungan erat dengan apa sajian materi saya hari ini, yakni mengenai Wiyata Mandala. Pada slide ini bisa dibaca oleh kalian semua. Wiyata Mandala itu terbagi dua. Jadi kalau Wiyata, pelajaran atau pendidikan. Kalau Mandala, lingkungan. Sehingga Wiyata Mandala dalam arti menyangkut lingkungan pendidikan atau lingkungan pengajaran. Wiyata Mandala lingkungan pendidikan itu jelas bagian-bagian yang mana ada dalam lingkungan pendidikan. Langsung yang pertama sarana dan prasarana. Itu ada sehingga terjadi proses pembelajaran. Kemudian ada tenaga pendidikan, tenaga edukatif. Memberikan rasa aman kepada pendidik dan terdidik atau siswa. Lingkungan yang aman. Kemudian kalau di SMK itu wajib kerjasama dengan DUDI atau istilah sekarang IDUKA, industri, dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian ada aturan-aturan yang mengatur disiplin warga sekolah. Kemudian ada semangat belajar. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama saya sampaikan bahwa sarana pembelajaran itu tersedia lengkap di SMK Negeri 4 Kota Gorontalo. Tinggal menunggu kesiapan kalian, keberanian dan kesungguhan kalian memanfaatkan SMK Negeri 4 ini sesuai dengan kompetensi yang kalian pilih. Contoh TKJ. Tadi pada perwajahan, pada wajah depan sekolah, itu lantai 2-nya itu TKJ. Itu peralatannya akan menunggu kalian itu hampir 1,3 miliar. Ini akan memberikan pelayanan terbaik tentang peralatan yang ada khusus untuk TKJ, termasuk kompetensi yang lain, semuanya tersedia. Sehingganya sangat diharapkan pada kita sekalian, pada anak-anakku. Jadi gunakan peralatan ini, belajarlah dengan baik. Yang arahnya sekarang itu cara belajar kalian berubah. Sekarang lebih dibangun lagi kedewasaan. Ini sudah masuk pada lingkungan pendidikan tingkat menengah. Jadi lebih dewasa, lebih giat dan banyak membaca. Kesempatan kalian insya Allah selama 3 tahun. Jadi kalian sudah punya skill. Itu target. Yang sekarang di lingkungan SMK itu ketersediaan sarana prasarana itu ada kerjasama dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Kalian belajar di sini hadir dari perusahaan. Kalau dia dari TKJ, nanti lebih mahir lagi kalian. Nah, ada pendampingan di dalam penggunaan alat, termasuk profesinya guru-guru di sini, mereka hebat-hebat. Tinggal bagaimana hadirnya kalian bisa memanfaatkan guru-guru di sini yang sudah profesional, juga peralatan-peralatan yang canggih. Saya sampaikan, nak, tidak ada perbedaan antara SMK 1 dengan SMK lain. SMK 1 misalnya SMK 2, SMK 3, SMK 4. Bedanya hanya kompetensi. Guru-gurunya itu sama. Peralatannya juga sesuai kompetensi yang ada. Sekarang kalau SMK 4 itu peralatan yang terbagus di antara peralatan untuk TKJ yang ada jurusannya di SMK lain.
Sehingga kalian tidak salah pilih masuk di SMK 4, termasuk teman anak-anakku yang memilih untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Jadi gunakan fasilitas ini, sedangkan dalam waktu belajar 3 tahun, silakan semangat. Insya Allah kalian keluar di SMK Negeri 4 punya kompetensi, punya skill, yang insya Allah tidak menyusahkan diri Anda sendiri orang tua. Dengan keahlian kalian, insya Allah kalian bisa diterima di dunia usaha, dunia industri. Apalagi dunia usaha, dunia industri sudah hadir di sekolah ini. Jadi saya ulangi, jangan kalian merasa bangga melihat sekolah besar, tidak. Semuanya itu sama. Pelayanan pendidikan sama. Nah ini insya Allah lambat laun ketersediaan sarana prasarana SMK Negeri 4 ini lebih meningkat. Insya Allah masuk kalian dengan wajah Halo guys. Maksudnya seputus ya. Bagaimana ini? Saya ambil dari sini. Oh, sudah pakai. Bisa lanjut sini. Ini beberapa prestasi kakak tingkat kalian, baik di tingkat daerah, kemudian tingkat nasional, ada tingkat internasional, ada Alpha Jetisen di Selandia Baru. Ini TKJ ya, TKJ-nya. Ini siswanya, saya lupa namanya ini. Jadi bakat prestasi kalian di sini dibimbing, kalian diarahkan. Nantinya nak untuk pembelajaran ini di 2021 itu ada pembelajaran paradigma baru. Nanti kalian belajar disesuaikan dengan bakat minat kalian. Tidak ada lagi istilah guru mendikte terlalu banyak mengerjakan tugas. Nantinya akan dipaparkan ini. Jadi pelayanan disesuaikan dengan bakat minat siswa. Kalian diajak, jadi saya sampaikan tadi, guru itu sebagai orang tuamu. Guru itu sebagai teman. Kita dialog di sini. Ini belajar ini nak, maunya kamu apa? Oh Pak Guru, saya mau begini Pak Guru. Kita dialog. Yang lain bagaimana? Tidak ada. Jadi pelayanan untuk semua. Kita bangun komunikasi di sini. Jadi tidak ada masuk kelas, beri tugas, guru mengajar, tidak. Itu pola lama itu. Sekarang kita dialog, mau bicara. Karena kau prestasi kau apa? Kau hebat kau di SMP apa? Apa kau bisa bahasa Inggris? Nah, kita bimbing bahasa Inggris supaya kau bisa lebih mahir. Apa keterampilan bakat kau masih di SMP? Oh, saya Pak bisa pesilat, bisa taekwondo. Nah, kita arahkan di sini, kita bimbing. Kau di SMK 4 ini maunya kau apa? Saya mau jadi hebat IT, Pak. Nah, ada penambahan materi. Nah, tersedia alat-alat yang di sini, kau diberi kebebasan belajar. Jadi belajar itu tidak selamanya di ruang kelas. Belajar di luar kelas.
Jadi ini saya sampaikan, jadi lebih bebas lagi kalian pelayanan pendidikan di SMK. Kita bicara gurumu itu sebagai orang tua, sebagai teman. Kita bersahabat. Nah, kita dialog pelajaran-pelajaran yang memang menurut kau susah, sampaikan. Pak Guru, terlalu susah ini Pak Guru. Saya agak malas ini, terima ini. Nah, kita dialog. Ada masalah, diupayakan kau sendiri bisa beri saran. Nah, insya Allah kalian hadir senang. Tidak ada terbebani dengan tugas. Oh, besok saya ketemu Pak Guru, saya masuk lab ini. Saya mau belajar, suka dengan alat itu. Saya ingin cari tahu apa manfaat alat itu. Katanya canggih, canggihnya sampai di mana. Nah, kalian diberi keluasan sesuai dengan semangat. Dan insya Allah gunakan waktu 3 tahun. Insya Allah kau sebagai siswa yang mempunyai skill. Dan insya Allah saya sampaikan dunia industri akan hadir di sekolah. Kalau kalian punya potensi, insya Allah selama 3 tahun kalian mereka pantau, keluar kalian itu mudah dirorong jadi tenaga kerja. Dan insya Allah bukan hanya dunia usaha, dunia industri yang ada di Gorontalo yang ini yang kita bangun, kita akan berupaya dari luar. Sehingga itu insya Allah kalian lulus SMK itu siap kerja. Minimal kalian bisa mandiri. Bisa berusaha, bisa jadi pengusaha kecil secara mandiri. Jadi ini peluang-peluang masa depan kalian, jangan berpikir kuliah. Gunakan waktu 3 tahun ini kamu punya terampil, punya skill, profesi. Hadirnya Dudi itu perlihatkan keterampilan kau. Sehingga waktu ini, gunakan waktu sebaik-baik ini untuk belajar. Dengan di depan, misalnya kalau dia TKJ, siswa TKJ, silakan kalian kalau misalnya punya bakat, volleyball, itu arahkan. Bakat minat, hal-hal kegiatan ekstra dibangun juga di sekolah ini. Samping hal yang pokok, keilmuan dan keterampilan. Jadi inilah prestasi yang ada di SMK Negeri 4. Jadi prasarana siap menunggu kalian. Guru-guru sesuai dengan profesi, kompetensi masing-masing. Guru-gurunya hebat. Ruang praktek siap menunggu kalian. Nah, tadi saya gambarkan tadi itu wajah yang lantai 2 untuk kalian semua. Jadi gunakan fasilitas ini, insya Allah pelayanan terbaik untuk kalian. Kalian keluar dari SMK Negeri 4 dengan siswa yang punya skill, punya keilmuan yang mumpuni. Nah di sini ini sekolah dengan prinsip, karena ini suatu lembaga pendidikan, suatu lingkungan pembelajaran. Ini dilihat guru-guru lembaga pendidikan itu kan memberi bekal hidup pada kalian selama 3 tahun. Insya Allah manfaatkan ini. Yang berikut, sekolah itu sebagai rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Kalau rumah kedua, berarti di sekolah ini kau gunakan semaksimal mungkin. Kalian tidak perlu takut. Karena di sekolah ini sebagai rumah kau kedua, orang tuamu ada di sini. Nah, bangun dialog. Misalnya kalian hadir, ada ini. Silakan guru-guru sini siap melayani. Sampaikan apa keinginan kalian. Pak Guru, ada teman saya itu Pak Guru. Dia hebat Pak Guru. IT. Nah, beritahu. Nah, dia berprestasi di SMP. Juara Olimpiade. Nah, di sini sampaikan informasi itu. Sini kita tunjang, kita bimbing lagi. Insya Allah kalian hebat. Nah, lihat tadi prestasi anak-anak sampai ke Selandia Baru. Ke tingkat internasional. Insya Allah hadirnya kalian siswa baru ini putra-putri terbaik. Insya Allah bisa ke luar negeri. Dan ini kita bakal berikan pelayanan terbaik. Silakan berprestasi di SMK Negeri 4 ini. Jadi pengembangan minat dan bakat siswa kita akan tunjang ini. Kemudian wahana pendewasaan diri. Nah, lebih dewasa lagi ini. Jadi cara-cara belajar waktu di SMP ini tolong dirubah. Jadi kita lebih dewasa dalam hal bergaul, bertutur kata, bertingkah laku. Jadi yang jelas, kedekatan kalian dengan guru, kami sebagai orang tuamu, kalian sebagai anak didik,
Walaupun bukan anak kandung, tapi sejarah pendidikan kalian anak-anak kami. Kita bersahabat, kami akan berikan pelayanan terbaik pada anak-anakku sekalian. Yang berikut, ini ada beberapa yang saya sampaikan tadi ya. Di SMK itu wajib dunia usaha dunia industri. Ini dunia usaha dunia industri akan menopang pendidikan. Ini sampai 30 mulai dari ada BRI, kemudian silakan baca sampai berapa ya? 68 ya. Ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan SMK 4 dan ini akan melayani kalian. Yang terakhir, ini terima kasih. Ini beberapa sajian materi. Insya Allah kalian senang di SMK Negeri 4 dan kami guru-guru sebagai orang tua kalian akan memberikan pelayanan terbaik. Anak-anakku, kami orang tua, kita bersahabat. Dialogkan apa yang peningkatan mutu kalian. Kita berbicara apa bakat minat kalian. SMK 4 menunjang itu, mensupport. Sampaikan ya kalau ada yang bakat SMK dan saya lihat di sini ada taekwondo yang dari MTS ini masuk SMK 4. Sampaikan ada juga mungkin yang juara karate. Cuma yang informasi awal ada yang juara taekwondo di sini. Jadi kita akan tunjang, kita akan support. Memungkinkan kalau kami tidak ada guru-guru yang profesi pada taekwondo, kita undang yang dari luar. Kita undang pelatih, coach. Supaya bisa berlanjut. Disampaikan. Oh, saya Pak Guru suka main poli. Oh, ada lapangan poli. Kita akan bimbing. Nanti prestasi bakat minimal kalian di SMK Negeri 4 senang dulu, senang. Jangan jadi beban. Nah, itu pembelajaran di 2021 ini berikan pelayanan terbaik untuk anak didik sesuai dengan bakat minat kalian. Jadi hadirnya di SMK 4 dengan senang hati. Tidak ada mendikte siswa, itu dikurangi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kita bangun, dialogkan, kami sebagai orang tuamu juga sebagai sahabat di dalam pelayanan pendidikan. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi Wiyata Mandala, ketersediaan sarana prasarana, kemudian guru-guru pengajar, jadi lengkap semua, sarana, lab untuk masing-masing kompetensi ada, kemudian pengembangan bakat minat, dan pelayanan pendidikan secara untuk anak-anak sekalian. Jadi selamat datang di SMK Negeri 4, kalian putra-putri terbaik yang hadir di SMK Negeri 4. Saya hanya titip pesan satu, dan saya sampaikan awal tadi, ada tetangga yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, SMK Negeri 4 siap menunggu kehadiran. Jadi tinggal memilih dia kompetensi apa yang dia minati, dia sukai. Sampaikanlah ya. Ada yang belum sekolah, ditunggu di sini. Mungkin ada yang apa ini istilahnya, ini SMP apa ini? Nah, paket-paket, yang paket. Oh, guru kalau ada yang dari paket masuk ke SMK 4. Kita tidak tutupi ini, siapa tahu yang paket ini yang mungkin ada punya bakat. Ini kesempatan untuk kalian masuk di SMK Negeri 4. Kita masih menunggu untuk siswa-siswa baru lagi yang bergabung dengan kalian hadir di SMK Negeri 4. Demikian Pak Sofian dapat saya sampaikan. Anak-anakku, terima kasih atas perhatian. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Kepala Sekolah tentang wawasan Wiyata Mandala. Begitu saya harap pada adik-adik sekalian sudah dapat memahami sedikit mengenai Wiyata Mandala di SMK Negeri 4 Gorontalo. Adapun beberapa hal yang adik-adik belum mengerti,
dan ingin ditanyakan sama Bapak Kepala Sekolah, silahkan adik-adik bisa mengacungkan di tangan. Ada gunakan lambang tangan di layar HP kalian, atau bisa juga untuk mengikuti bulan. Ya, ada. Ini ada Anggi. Oke. Atau bisa juga menggunakan kolom chat. Jadi pertanyaan saya akan pantau dan kita akan batasi beberapa pertanyaan saja. Mengingat masih ada kegiatan-kegiatan lainnya yang masih akan kalian ikuti. Oke, untuk penanya pertama dari adik Anggi ini gaming. Oke. Anggi ya, dari adik Anggi. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggini Gadisya Ismail, asal sekolah SMP Negeri 4 Mala, Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan yang saya ambil saat ini adalah Jurusan apa dia? Tekstil, Pak. pertanyaannya, apakah perbedaan kompetensi keahlian dengan program studi dan jurusan? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari adik Anggi yang jauh-jauh dari Sulawesi, yang kemarin belum sempat hadir dalam kegiatan pra-MPLS. Oke, jadi adik Anggi bertanya mengenai apa perbedaan antara jurusan dan program studi kompetensi. Untuk itu jawaban akan saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilahkan. Ya, makasih Pak Sofyan. Anakku Anggi, makasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang tinggal di Gorontalo sekarang. Iya, Pak. Halo Anggi? Iya, Ya, tinggal di Gorontalo. Jurusan tadi tekstil ya? TKJ. Pilih jurusan apa? TKJ. Oh, TKJ. Oh, hebat. Oh, TKJ ya. Nah, Anggi menanyakan untuk pertanyaan ini untuk semua yang bisa memantau, menanyakan kompetensi keahlian dan jurusan. Apa beda? Anak-anakku semua, kalau kompetensi keahlian itu menggali bakat dan keterampilan yang ada pada diri kalian. Kompetensi keahlian itu yang ada pada SMK. Dia hampir sama juga dengan jurusan, tapi kita lebih menggunakan istilah kompetensi pada program keahlian. Lebih mengarah pada kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu. Dia hampir saja menyamakan juga jurusan tekstil, jurusan dia hampir sama di dalam pengalamitan, tapi kita lebih dominan menggunakan kata kompetensi. Jadi itu kemampuan, skill yang dimiliki oleh anak. Kalau jurusan, jadi bisa saja kita gunakan, tapi di SMK itu. Kalau dia SMA, ya jurusan, ada jurusan IPA, IPS. Nah sekarang itu hanya menyangkut SMA. Jadi hal-hal bidang yang ada di jurusan itu, IPA itu apa-apa bidangnya itu. Tapi kalau dia berbicara kompetensi mengenai keterampilan, skill yang ada pada anak itu. Jadi hampir sama, cuma penggunaan istilah, tapi di SMK itu kita lebih menggunakan kompetensi keahlian. Nah bisa saja kalian dengar, kau jurusan apa? Jurusan tekstil. Kompetensi apa? Kompetensi tekstil sama. Ada perbedaan, tapi
kalimat yang tepat kita gunakan untuk SMK itu, kita gunakan untuk kompetensi keahlian. Mungkin bisa itu yang, atau Pak Sofian bisa tambahkan? Atau ada yang lain setelah Anggi? Makasih Anggi, ini yang bisa saya jawab dari hal yang ditanyakan. Mungkin ada yang tambahan ditanyakan? Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas jawaban yang telah diberikan. Jadi itu adik-adik sedikit pemahaman mengenai jurusan dan kompetensi keahlian. Dari Bapak Kepala Sekolah menyimpulkan tidak ada perbedaan, hanya penggunaan saja. Penggunaan katanya harus lebih tepat. Kalau untuk di SMA itu lebih tepat menggunakan kata jurusan, dan untuk di SMK itu lebih tepat menggunakan kata kompetensi. Karena kalian di SMA itu lebih banyak secara teori, sedangkan di SMK kalian lebih banyak ke praktik, kompetensi, keahlian. Jadi itu sedikit tambahan yang bisa saya berikan atas saran dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Pak. Ini ada siswa atas nama Carmila Lakoro dari jurusan akuntansi, ingin bertanya tentang kapan aktif pembelajaran tatap muka. Apakah tanggal 12 itu tetap jadi tatap muka, Pak? Ya. Oke. Jadi silakan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik siswa baru. Terima kasih. Ya. Ya. Lanjut ya, Carmila Lakoro, akuntansi. Jadi insya Allah jadi mahir dari perbankan. Jadi di sekolah ini ada juga BRI kita undang, bukan hanya BRI, ada beberapa perusahaan terkait dengan Carmila pilih mengenai akuntansi. Jadi mengenai pembukuan apa, jadi beberapa perusahaan ini membutuhkan ini. Nanti insya Allah, yang jelas kalau kalian turun nanti pada PKN nanti, jelas kalau Carmila turun ke perusahaan-perusahaan perbankan. BRI, kemudian ada Sinarmas, ada Bank Sulut, ini nantinya. Kapan pembelajaran tatap muka apakah dilaksanakan, jadi atau tidak, saya sampaikan untuk semua, pembelajaran tatap muka terbatas, itu untuk wilayah Gorontalo mulai tanggal 12. Jadi tanggal 12 itu belum langsung kita hadir, tidak. Akan ada pengaturan, mungkin kita akan hadir dulu di sekolah, akan ada simulasi. Nah, kalian di pembelajaran tatap muka, tahun pelajaran baru ini, di 1 minggu itu kalian hanya hadir 2 kali. Bentar ya, 2 kali deh aturannya. 1 minggu, 2 kali, satu hari, 2 jam ya. Oh, iya. Jadi 1 minggu 2 kali hari di sekolah. Nanti kita akan atur ini. Nanti kalau kelas 10, nanti dia masuk hari apa. Jadi 2 hari di sekolah, misalnya Carmila. Misalnya kelas 10 ya, kelas 10 misalnya. Satu minggu 2 kali hari di sekolah. Kita akan atur dari sini, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, itu libur, belajar di rumah. Nanti akan kita bagi itu. 1 hari itu pembelajaran hanya 2 jam. Nanti kita akan atur hari di sekolah jam berapa, atau jam 8, atau jam 9 masuk. Nah, itu. Jadi saya ulangi, 1 minggu siswa di pembelajaran tatap muka hanya 2 hari. Jadi kalau di aturannya kalau 2 hari, kalau Senin Selasa, berarti hari Kamis sampai hari Sabtu belajar di rumah. Jadi Senin Selasa itu 1 hari itu hanya 2 jam pembelajaran. Ya Pak. Sudah ya, jadi untuk semua. Tapi hari Senin ini tahun pelajaran baru ini kalian masuk, nanti akan ada dari panitia menyampaikan
kita akan atur. Mungkin di kelas 10 ini, siapa yang hadir setengah, akan ada simulasi dulu. Tidak ada apa. Nanti akan pembagian, mungkin Anggi nanti masuk hari Rabu atau apa. Nanti kita akan atur atau hari Senin. Nanti pengaturannya begitu ya. 2 hari atau apa bagi aturannya Pak ya? Begitu. Nanti saya akan lihat dulu. Oke, itu sementara itu. Tapi informasi berikut, kondisi Gorontalo untuk pembelajaran nanti pada tatap muka nanti itu akan dipilih lagi sekolah, memungkinkan ada 2 kemungkinan. Kalau memang pembelajaran tatap muka jalan, kita gunakan pola ini. Siswanya 50-50 yang hadir. Nah, yang berikut bisa saja kita secara daring. Mungkin langsung langsung ke rumah. Akan ada pengaturannya nanti. Karena sekarang kondisi Gorontalo ada beberapa kabupaten zona merah, menghindari karena ini ada klaster baru lagi di lingkungan pendidikan. Nah, kita lihat perkembangan nanti. Cuma yang jelas pada tanggal 12 awal pembelajaran itu tidak semua hadir, kita akan atur, nanti akan disampaikan oleh panitia, tetap akan ada simulasi pengaturannya, kita akan tatap muka. Mungkin itu yang Adik Carmila untuk pertanyaan yang disampaikan. Pak Sofyan lanjut. Ya Pak, makasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak Kepala Sekolah berikan. Semoga itu menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian yang ingin memastikan apakah pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan atau lanjut tetap daring. Dengan pertanyaan terakhir tadi, maka dengan ini untuk kegiatan pertama yakni materi penyampaian Wiyata Mandala oleh Bapak Kepala Sekolah berakhir. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua, yakni pengenalan kompetensi keahlian kria tekstil dan batik dan kria kayu dan rotan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhaja Aisyah, PD. Untuk itu, sebelum kegiatan kedua tersebut dimulai, maka kepada adik-adik semuanya, seluruhnya, kita akan rehat sedikit, jeda sekitar 2 menit. Sambil nonton ya. Saya cek dulu semangat adik-adik. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi. Pagi, Pak. Terima kasih atas semangat yang kalian berikan. Semoga kalian belum berhenti bosan-bosan. Amin. Selanjutnya kita rehat dulu. Kita akan lanjutkan setelah 2 menit lagi. Halo guys. Dari Unde nih. Halo. Apa itu? Lokasi muncul dulu. Woi, badiam woi. Lagi apa guys? Kelas mau kakak. Untuk siap guys. Gurunya siap. Mengaji dulu, mengaji. Tunggu.
Halo guys. Pada oh, di rumah itu. Kalau pakai Semuanya lah kamera dulu. itu kenapa saya kurang gimana sih? Kita akan cek dulu lagi om. Coba ini pasang ini. Ada yang keluar apa? Pak. Pas kepala sekolah kemarin nih. Halo Makanya dulu, guys. Siapa yang tahu mana ini, makanya dulu. Masa nomor ini? Kujang bari betuti. Oh, iya. Tadi bersetan. Uci. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oh ini. Kelompok 4 mana? Wewe kelompok 4. Nama kelompok apa? Kelompok mana? Kelompok 3. Nisa masuk udah kiribu. Anissa, tunjukkan dirimu. Tolong kita Mbak itu. Ah, Di bari buta apa? Bari putih. Mbak ribut. Baiklah anak-anak. Jadi kan jaringan. Mbak ribut. Mbak yang keluar. Anak-anak. Buka saja, saya buka. Kalapa. Bang, gipalok bang. Bang. Pentingan jangan kasih hidupmu nih pe mikrofon. Visi misi foya yang penting boya. Mang Haji dulu, Mang Haji. Ah, jangan mati harong nih. Tapi bohong. Jangan kalamaring itu ya. Game sosis dulu. Oke, mabar game sosis. Bo game gue punya ini. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Waktu rehat kita dan perkenalan adik-adik dan saling sapa kalian semua berakhir sampai di sini. Jadi tentu saya minta kembali kepada adik-adik sekalian untuk bisa menonaktifkan suaranya, dimutkan, dan kameranya bisa diaktifkan kembali. Tunggu. Sudah.
Oke. Jadi Sabar santai loh. Kak Guru, saya ke kamera ada pica, jadi tidak iya, mendapat tidak apa-apa. muka. Tidak apa-apa. Yang penting Ya, Pak. tetap ada kau di situ. Oke, baiklah. Semuanya saya lihat sudah menonaktifkan suaranya. Maka dengan itu untuk kegiatan selanjutnya akan kita mulai. Dengan melepaskan basmalah, untuk kegiatan kedua ini kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan sekali lagi, mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa materi untuk kegiatan kedua ini adalah tentang pengenalan kompetensi keahlian kriya, baik batik maupun kayu. Jadi kepada adik-adik semua diharapkan bisa mendengarkan dengan baik, jadi bisa mengenal kompetensi lainnya. Walaupun kalian ada yang dari TKJ, ada dari yang akuntansi, tapi kalian juga satu sama lain harus tetap saling mengenal kompetensi yang kalian miliki. Untuk itu, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhaja Aisyah SPD selaku Kaprod dari kompetensi keahlian kriya. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Semoga Pagi, Bu. pagi sehat, semangat ya untuk mengikuti kegiatan. Yang disampaikan tadi bahwa saya akan memperkenalkan apa itu jurusan kriya, ya, desain dan produk kreatif. Ya, pengenalan program keahlian desain dan produk kreatif kriya. Maaf, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Nurhaja Aisyah. Saya juga mengajar di program keahlian kreatif batik dan tekstil. Ya. Nah, pengenalan program keahlian desain dan produk kreatif kriya. Bidang keahliannya itu masuk pada seni dan industri kreatif, ya, seni dan industri kreatif. Kemudian pada program keahliannya yaitu program keahlian desain dan produk kreatif kriya. Ruang lingkupnya keterampilan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan desain produk kerajinan. Ya, jadi desain produk kerajinan ini merupakan desain yang berbasis kriya, ya, menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan, estetika, seni, dan kehalusan rasa sebagai unsur dasar. Ya, jadi itu ruang lingkup dari keterampilan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan desain produk kerajinan. Nah, program desain dan produk kreatif kriya terbagi atas beberapa kompetensi keahlian. Tapi yang ada di SMK 4 hanya ada 2 kompetensi keahlian,
yaitu Kria Kreatif Batik dan Tekstil dan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Tapi dalam kompetensi keahlian Kria sebenarnya juga termasuk Kria Kreatif logam ya, logam. Tapi jurusan itu tidak ada di sini. Yang ada di SMK 4 hanya Kria Kreatif Batik dan Tekstil dan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Kemudian struktur kurikulum atau mata pelajarannya ya terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Nah, kalau pemuatan nasional itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya itu yang dimaksud dengan muatan nasional. Kalau kewilayahan seperti seni budaya, ya, yang seperti itu. Kemudian kalau muatan peminatan kejuruan, ada dasar bidang keahlian, ya, ada dasar bidang keahlian. Kalau pada Kria itu yaitu dasar-dasar desain, ya itu akan kalian pelajari nanti, dasar-dasar desain, kemudian tinjauan seni, ya seperti itu. Kemudian dasar program keahlian juga ada SIMDIK, ya, ada SIMDIK, ada dasar-dasar Kria. Nah, itu yang akan kalian pelajari di dasar program keahlian. Kemudian ada C3 yaitu kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian ini sudah masuk ke jurusan masing-masing. Apakah dia masuk di Kria Kreatif Batik dan Tekstil, maka dia akan mempelajari tentang batik dan tekstil. Kalau dia masuk di Kria Kreatif Kayu dan Rotan, maka yang dipelajari adalah tentang pembuatan dari kayu dan rotan. Ya. Berikut ya seperti tadi dasar bidang keahlian tadi C1 dan dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian itu akan kalian pelajari di kelas 10. Ya. C1 dan C2 nanti dipelajari akan kalian pelajari di kelas 10. Ya, jadi di dasar bidang keahlian ada simulasi dan komunikasi digital. Ya, ini yang akan kalian pelajari tentang bagaimana cara membuat email, ya, bagaimana berkomunikasi dengan digital, ya. Kemudian ada tinjauan seni dan dasar-dasar kreativitas. Kemudian di C2 ada dasar program keahlian, yaitu dasar-dasar desain Kria, desain produk dan gambar. Nah, inilah yang akan dipelajari di C1 dan C2 ini akan dipelajari di kelas 10, baik itu di jurusan Kria Kayu, desain akan dipelajari di Kria Kreatif Batik dan Tekstil dan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Pelajarannya sama, tapi di kelas yang masing-masing, di kelas masing-masing jurusan. Nah, di C1 dan kalau C1 dan C2 ini dipelajari di kelas 10, maka C3 ya, C3 ini akan masuk di jurusan, pelajaran jurusan, ya. Dan ini akan dipelajari nanti di kelas 11 dan di kelas 12. Kelas 11 dan 12. Sudah menjurus ke jurusan masing-masing. Kalau kreatif batik dan tekstil, ada 5 kompetensi yang harus dipelajari dan harus dituntaskan, yaitu pelajaran batik, kemudian pelajaran jahit, ada pelajaran tenun, sablon, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Dan untuk di Kria Kreatif Kayu dan Rotan, ada teknik kerja bangku, teknik kerja mesin, teknik kerja ukir, kerja finishing, produk kreatif, dan kewirausahaan. Jadi di tekstil maupun di kayu,
ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK itu akan dibimbing langsung untuk bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha. Dari 4 kompetensi yang kalian pelajari nanti, kalian akan memilih mana yang akan kalian kembangkan untuk menjadi sebuah wirausaha. Ya. Lanjut kita ke fasilitas ruang praktek. Selain fasilitas ruangan, selain ruang kelas ya, ada ruang kelas masing-masing di setiap jurusan. Ada juga ruang bengkel ya, di ruang bengkel di jurusan masing-masing. Untuk ruang bengkel Kria Tekstil yaitu bengkel batik dan sablon. Ya. Kemudian ada juga bengkel 2, bengkel jahit dan tenun. Kemudian Kria Kayu terdiri dari 1 bengkel. Tapi peralatannya sudah lengkap juga, walaupun cuma 1 bengkel, tapi peralatannya lengkap. Ya, ruang bengkel Kria Kayu. Saya kira kalian adik-adik juga sudah pernah sudah berkunjung kemarin ke bengkel masing-masing ya. Jadi sudah bisa melihat fasilitas bengkel yang ada di jurusan masing-masing. Iya. Ya, selanjutnya sistem pembelajaran di era COVID-19 yang walaupun kita harapkan sebenarnya untuk bisa pembelajaran secara tatap muka, tapi kita antisipasi kalau memang ada tetap ada pembelajaran daring, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring menggunakan WhatsApp dan Microsoft Teams. Menggunakan WhatsApp. Jadi untuk memantau tugas-tugas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi harapkan adik-adik semua sudah siap dengan tapi saya kira semua pasti punya HP. Zaman sekarang sulit menemukan siswa yang tidak menggunakan HP ya. Kebanyakan pasti sudah menggunakan HP. Jadi pemantauan pembelajaran itu di kelas masing-masing menggunakan grup WhatsApp. Kemudian untuk pembelajaran daringnya menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Kemudian untuk keluar jaringan atau luring atau bisa dikatakan tatap muka, ya, lakukan dengan tatap muka. Ini terutamanya biasanya dilakukan untuk pelajaran produktif, ya, pelajaran produktif yang harus dipraktekkan langsung. Nah, itu dilakukan luring, yaitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, diutamakan mengikuti protokol kesehatan dan diutamakan untuk pelajaran praktek. Ya, dan pelajaran praktek ini diutamakan pelajaran produktif. Kemudian untuk beasiswa, beasiswa ini ada program Indonesia Pintar, kemudian beasiswa keahlian khusus. Beasiswa keahlian khusus ini diberikan pada jurusan yang jarang didapatkan pada satu provinsi. Jadi yang biasanya dapat beasiswa keahlian khusus ini adalah jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil dan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Jadi hanya jurusan Kria yang mendapatkan beasiswa keahlian khusus ini. Kemudian ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Oke, saya kira itu saja presentasi saya. Mungkin ada yang adik-adik ingin tanyakan dan lebih jelas, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Nur Haja. Itu kepada adik-adik sekalian yang ingin bertanya mengenai kompetensi-kompetensi yang ada di Kria
tekstil dan batik, serta kriya kayu dan rotan. Silahkan, saya persilahkan bisa melalui acungkan tangan atau juga bisa melalui kolom chat. Karena kalau untuk acungkan tangan tidak semua kameranya saya lihat menyala aktif. Jadi silahkan bisa kalian tanyakan melalui kolom chat. Jadi pertanyaan saya tunggu di kolom chat. Silakan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Pertanyaan untuk awal ini saya batasi 3 pertanyaan. Jadi dari kelompok lain, dari jurusan TKJ maupun akuntansi pun bisa bertanya. Dan terkhusus untuk yang memilih jurusan kriya. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Ini saya lihat, saya pantau pada kolom chat belum ada yang ingin bertanya. Oke, mohon bisa memberikan pertanyaan untuk kalian semua, baik itu dari jurusan TKJ, akuntansi, maupun khususnya untuk dari jurusan tekstil. Jadi yang ingin bertanya, bisa kalian tanya-tanya seputar penyampaian yang telah beliau sampaikan, baik dari beasiswanya, bagaimana cara mendapatkannya, atau juga pengembangan karir kalian ke depan setelah memilih jurusan kriya ini, atau hal-hal lainnya. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Febriana Ismi Ibrahim. Ini kalau tidak salah ya. Ada pertanyaan mengenai jika siswa sudah mengikuti pembelajaran jurusan yang dipilih selama 1 semester dan semester berikut ingin pindah ke jurusan lain, apa bisa? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Masih ada yang lain? Jadi pertanyaannya masih saya tampung ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, maka untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Siti Nurhaja Aisyah untuk dapat menjawab pertanyaan dari adik Febriana. Kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih adik Febriana atas pertanyaan yang diajukan. Apakah jika siswa sudah mengikuti pembelajaran jurusan yang dipilih selama 1 semester dan semester berikut ingin pindah ke jurusan lain, apa bisa? Untuk pindah ke jurusan lain, kami harus melihat dulu alasan apa hingga ingin pindah ke jurusan lain. Ya,
kita harus menelaah dulu alasan-alasan apa hingga ingin pindah ke jurusan lain. Nah, jika itu memang menyulitkan, ya, jika itu memang menyulitkan dan tidak sesuai dengan bakat atau minat adik-adik, bisa kita arahkan ke jurusan, ya, bisa kita arahkan ke jurusan yang adik-adik minati, ya, yang adik-adik minati. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu alasan dan kendala apa yang adik-adik hadapi. Baru kita bisa menarik kesimpulan adik-adik ini apakah memang tidak minat di bidang itu, ataukah sebenarnya berbakat tapi kurang diberi semangat untuk menjalani jurusan itu. Saya kira itu jawaban dari saya. Bisa pindah, tapi ditelaah dulu apa alasan-alasannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Siti Nurhaja mengenai pertanyaan dari adik Febriana. Kesimpulannya, adik-adik bisa pindah ke jurusan lain itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Nurhaja, bahwasanya apakah tidak mampu atau hal lainnya. Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan dari adik Febriana. Kemudian ada pertanyaan lainnya ini yang sudah masuk dari adik Herianto Rauf. Apakah misalnya kita masuk di jurusan TKJ, apakah hanya ilmu-ilmu komputer saja yang dipelajari? Oke, ini pertanyaannya khususnya ditanyakan untuk besok. Tapi sekiranya Ibu Siti Nurhaja bisa memberikan sedikit wawasan awal kepada adik Herianto Rauf mengenai pertanyaan yang diajukan. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Oke, adik Herianto Rauf. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan ke Kaprodi TKJ, yang insya Allah materinya akan sampaikan besok. Tapi kalau untuk secara garis besarnya, ya, secara garis besarnya untuk TKJ bukan hanya sekedar komputer yang akan dipelajari, tapi mengenai jaringan ya. Jaringan komputer, itu. Bukan cuma komputernya saja yang dipelajari, jaringan. Jadi saya cuma hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Nurhaja mengenai pertanyaan dari adik Herianto. Jadi kesimpulannya, di TKJ kalian tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu komputer, tapi sedikit tambahan dari saya, di SMK 4 ini, walaupun yang kalian pelajari atau jurusan yang kalian pilih adalah teknik komputer dan jaringan, tapi untuk SMK 4 ini, alhamdulillah guru-gurunya dari jurusan atau kompetensi TKJ itu juga memberikan pengetahuan lain, keterampilan lain
yang seperti ada di jurusan-jurusan sekolah lain, kayak multimedia maupun RPL. Walaupun jurusan yang kalian pilih adalah jurusan TKJ, tapi kalian mempelajari materi-materi selain itu. Oke, jadi itu sedikit tambahan yang saya tahu tentang jurusan TKJ yang ada di SMK 4 ini. Untuk itu saya masih menunggu satu pertanyaan lagi. Untuk itu pertanyaannya bisa seputar program keahlian kompetensi kriya. Oke. Ayo adik-adik. Satu pertanyaan lagi. Temannya ada kok keliru kurung. Mohon suaranya dinonaktifkan karena kedengaran. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Jadi saya masih menunggu satu pertanyaan terakhir, mungkin dari adik-adik sekalian yang hadir saat ini, bisa satu orang mewakili dari yang lainnya untuk bertanya. Silahkan bisa dituliskan melalui kolom chat. Ini saya lihat dulu adik-adik yang dari Kriya Tekstil. Apakah adik Melia Hamzah hadir? Atau Dahlia Lalu, Haikal Abdullah, Deis Abdullah, Tiara Arsyad, Ayu Suleman, Nur Aini Yahya, Salsa Turani, Nirmala Ismail, Rianti Adam, Audina Nur Muslimah, Putri Wahyuni Nurdin, Dea Anggraini Suli, serta Rianti Kadir. Barangkali di antara beberapa nama tadi yang sudah saya sebutkan, bisa salah satu di antaranya mewakili teman-teman sekalian untuk bisa bertanya mengenai program kompetensi keahlian. Oke, jika tidak ada pertanyaan, bisa kepada adik Sartika Mamonto. Oh ya. Baiklah. Ini sudah beberapa menit berlalu, namun belum ada pertanyaan yang muncul. Baru 2 pertanyaan tadi dari adik Febriana serta adik Herianto Rau. Ini mungkin masih gugup-gugup tampil di kamera. Jadi kalau macam malu bertanya karena kelihatan wajahnya, bisa dinonaktifkan kamera videonya, kemudian bisa kalian berbicara. Ya, silahkan Abdul Rahim Rajak. Kalau tidak ada pertanyaan,
Oh, ini ada pertanyaan kembali. Pertanyaannya, apakah tanggal 12 jadi masuk sekolah? Oke. Untuk itu, pertanyaan ini saya silahkan kepada Ibu Siti Nurhaja untuk dapat menjawab pertanyaan dari adik Ridwan Amrin. Kepada beliau disilahkan. Krik 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 krik. Jabar itu Weh, jabar ribut. Krik 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 krik. Woi, 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 balik ke sana. Onal. Onal. Tiap pengana. Abo. Onal. Badia men. Woi. Woi, onal. Guru di sini. Oke, dari Baik. pertanyaan siapa tadi? Dari adik Ridwan Amrin. Adik Ridwan ya, apakah pelajaran akan dimulai tanggal 12 nanti? Sekolah perlu bisa memastikan apakah tanggal 12 itu sudah bisa dimulai pembelajaran secara tatap muka atau belum, karena kami masih menunggu edaran apakah tatap muka ini sudah bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi kami masih menunggu informasi, ya. Kami masih menunggu informasi apakah tetap dilaksanakan tatap muka ataukah masih lanjut dengan pembelajaran secara daring. Ya, saya kira itu kami masih menunggu edaran dari Dinas Pendidikan apakah pembelajaran sudah bisa dibuka atau belum. Jadi adik-adik tunggu saja informasinya ya. Tunggu saja informasinya nanti apakah pembelajaran ini melalui daring ataukah sudah bisa luring. Saya kira itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Ibu Siti Nurhaja tentang kepastian pembelajaran tatap muka. Untuk itu, kepada adik-adik sekalian, kesimpulan dari jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Siti Nurhaja, bahwasanya kami dari pihak sekolah masih menunggu surat edaran pasti. Tadi juga menambah dari jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya tanggal 12 itu kemungkinan kalian masih akan datang ke sekolah untuk menyelesaikan beberapa hal. Jadi mengenai kepastian pembelajaran tatap muka dan bagaimana pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan nantinya, serta hal-hal lainnya yang menyangkut administrasi kalian di sekolah ini. Oke, itu saya rasa tambahan yang bisa saya berikan. Kemudian apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik sekalian yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, ini masih ada adik dari adik Febriana ya. Mohon maaf ini. Baik, dalam kondisi saat ini, apakah kegiatan ekskul akan dilaksanakan? Terima kasih. Oke, jadi untuk jawaban ini dari Ibu Siti Nurhaja,
menyampaikan dari kesiswaan yang akan menjawab. Karena saya selaku bagian dari kesiswaan, maka saya akan menjawabnya. Untuk kegiatan ekskul, apakah akan dilaksanakan atau tidak? Itu seperti jawaban sebelumnya. Jika seandainya pembelajaran tatap muka diadakan dengan skema protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, yakni seminggu 2 kali dan pembelajarannya 2 jam, insya Allah kegiatan ekskul akan kami pertimbangkan untuk dilaksanakan. Itu pun harus melalui persetujuan dari kepala sekolah. Seandainya pembelajaran tetap dilanjutkan secara daring karena alasan berbagai hal serta kebijakan-kebijakan dari edaran yang diterima oleh sekolah, maka kami tidak akan melaksanakan kegiatan ekskul. Untuk itu, saya harap jawaban yang saya berikan sudah sedikit memberikan pemahaman kepada adik-adik sekalian mengenai gambaran situasi kita sekarang ini. Baik, jika masih ada pertanyaan lainnya, silahkan. Namun, oke. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ini Ibu Siti Nurhaja bisa menjawabnya. Dari adik Dea Anggraini Suli. Ingin bertanya, apakah di masa pandemi ini tetap akan melaksanakan pembelajaran praktek? Terima kasih. Kepada beliau, silahkan. Ya, adik Dea Anggraini jurusan apa ya? Adik Dea Anggraini ini? Jurusan apa? Jurusan tekstil, Bu. Oh, tekstil, ya. Oke, seperti presentasi saya tadi, bahwa pembelajaran itu dilakukan secara daring maupun luring. Dan untuk pelajaran praktik itu kita laksanakan secara luring, ya, tatap muka. Nah, apakah di masa pandemi ini tetap akan dilaksanakan? Ya, tetap kami laksanakan karena tidak ada, kami tidak bisa menilai hasil keterampilan kalau tidak dipraktekkan, ya. Kalau tidak dipraktekkan. Nah, tetap kita laksanakan pembelajaran secara luring, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pertama cuci tangan sebelum masuk ruangan, tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Nah, itu yang dilakukan. Bahkan dari semester lalu sudah kami laksanakan itu, pelajaran praktek tetap diadakan, ya, tetap diadakan. Kalau masih materinya masih teori, kita laksanakan secara daring. Tapi jika sudah masuk di prakteknya, maka kita tetap melaksanakan luring. Ya. Prakteknya tetap luring karena kami guru mata pelajaran produktif akan memantau segala aktivitas kalian dalam membuat sebuah produk. Ya. Apakah dari yang kami nilai itu dari bagaimana sikap kalian melaksanakan praktek, kemudian persiapan alat dan bahannya, kemudian bagaimana cara kerja kalian membuat sebuah produk, itu yang kami nilai. Jadi kalau cuman daring, kami tidak bisa memantau itu. Ya, kami tidak bisa memantau. Jadi tetap dilaksanakan praktek walaupun di masa pandemi ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Oja. Semoga adik Anggraini Suli sudah mendapatkan jawabannya.
saya simpulkan kembali untuk pembelajaran tatap pembelajaran praktek untuk setiap kompetensi baik kria, TKJ maupun akuntansi itu tetap diadakan secara luring atau tetap ke sekolah. Karena itu kalian dituntut untuk melakukan demonstrasi unjuk kerja keterampilan. Dan alhamdulillah pembelajaran ini atau pembelajaran praktek ini sudah kami laksanakan dari pembelajaran di semester sebelumnya. Dan sudah ada surat edarannya dari Dinas Dikbudpora untuk SMK, terkhusus SMK, itu boleh atau dapat melaksanakan pembelajaran praktek dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan tidak seluruh siswa yang didatangkan ke sekolah. Jadi mungkin ada pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh guru mapel untuk mengurangi kerumunan. Jadi itu sedikit tambahan, semoga dapat menjawab pertanyaan dari adik Dea Anggraini Suli. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan ini kita akan segera akhiri. Oke, masih ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Jika ada hal yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Namun jika sudah tidak ada, maka kita akan tutup kegiatan kita. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada besok pagi pada pukul 8 atau mungkin pada pukul 8.30 seperti tadi. Saya masih menunggu pertanyaan jika masih ada. Saya masih tunggu beberapa menit sebelum kita akan akhiri. Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka dengan ini, dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan PLS pada hari pertama yakni pada tanggal 8 Juli 2021 kita tutup. Insyaallah kegiatan MPLS selanjutnya kita akan laksanakan pada tanggal 9 Juli dan 10 Juli. Begitu, harap kepada adik-adik sekalian tetap menjaga kehadirannya, tetap hadir dan tetap menghemat data untuk bisa dipakai pada kegiatan selanjutnya. Demikian sedikit informasi terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya nanti sebentar kami akan membagikan link daftar hadir. Link daftar hadir di grup ya, di grup kalian. Jadi saya harap untuk adik-adik sekalian dapat mengisi link tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini dapat terevaluasi. Demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Ya, kepada adik-adik sekalian yang ingin meninggalkan Bye-bye. Nit, atau masih ada yang ingin bertemu sapa? Weh, di mana? Tonggol. Apa? Bareng itu, bareng. Iya. Dengan temannya sudah. Bubar. Guys, bubar. Onal. Bang, di kolom mah. Bang di kolom. Putra, di mana ngap? Di mana ngap? Bagi dong semua. Woi, di mana ngap nih, woi? Lobby. Di rumah. Di rumah. Oke, untuk adik-adik yang masih ada di tempat, sebelum saya tutup, terakhir saya ingin adik-adik bisa mendengarkan Mark SMK ya. Kemarin sudah kalian coba hafalkan. Ya. Bisa. Bisa. Woi. Jangan tutupan mah nanti lanjut besok. Bisa SMK hebat. Putra. Iwan. Kepangan. Kenapa? Oke, saya pamit lebih dulu. Goodbye. Bahasa apa ini? Kenapa, Onal? Terjadi. Somping ya dulu anak. Ketemu besok dan Oke, duluan anak, kembali duluan kita. Ya. Kembali dulu anak. Oke, bye-bye. Oke, nyabut. Baru dulu. Woi. Tunggu bubar. Siapa? Provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari
SMK hebat. Baiklah, sekian untuk kegiatan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya lagu Mars SMK Hebat, SMK Bisa, maka kegiatan kita akhiri. Sampai bertemu kembali pada besok hari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, mau pergi ya. Assalamualaikum.